Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok 5 yang memiliki anggota Afwa Qurataini, Hasyah Lisa, Kesha Nadifa Soleha, dan Kuzaimah Samirah. Di sini kami akan menceritakan tentang sejarah Kerajaan Pajang. Tak usah berlama-lama, marilah kita simak videonya. Kerajaan Pajang adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berdiri pada abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kesultanan Demak yang runtuh akibat perebutan kekuasaan antara para adipati. Kerajaan Pajang berpusat di daerah perbatasan Desa Pajang, Kota Surakarta, dan Desa Makam Haji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Kerajaan ini berlangsung selama 21 tahun dari tahun 1568 hingga 1587. Asal mula Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang pada awalnya merupakan daerah bawahan Kerajaan Demak. Pada saat itu, Kerajaan Demak mengalami keruntuhan yang disebabkan karena pembalasan dendam yang dilakukan oleh Ratu Kalinyamat yang bekerja sama dengan Bupati Pajang Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Mereka berdua ingin menyingkirkan Arya Penangsang sebagai pemimpin Kerajaan Demak karena Arya Penangsang telah membunuh suami dan adik suami dari Ratu Kalinyamat. Dengan tipu daya yang tepat, mereka berhasil meruntuhkan pemerintahan Arya Penangsang. Jaka Tingkir kemudian naik tahta setelah menyingkirkan Arya Penangsang. Kerajaan Pajang didirikan pada tahun 1568 Masehi oleh Sultan Hadiwijaya atau dikenal juga sebagai Joko Tingkir. Sultan Hadiwijaya merupakan keturunan dari Andayaningrat, Raja Pengging yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Raja Majapahit. Andayaningrat gugur dalam perang melawan Sunan Ngudung, salah satu adipati Demak yang menentang Trenggana, penguasa terakhir Demak. Setelah kematian Andayaningrat, Pengging dikuasai oleh Ki Ageng Pengging, putra Andayaningrat. Ki Ageng Pengging juga menentang Trenggana dan bersekutu dengan Arya Penangsang, adipati Jipang yang merupakan saingan utama Trenggana. Namun, Ki Ageng Pengging tewas dalam pertempuran melawan pasukan Demak yang dipimpin oleh Sunan Kalijaga. Joko Tingkir, putra Ki Ageng Pengging, berhasil lolos dari pembantaian dan diselamatkan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga kemudian membawa Jaka Tingkir ke Demak dan mengasuhnya sebagai anak angkat. Joko Tingkir mendapat pendidikan agama Islam dan ilmu militer dari Sunan Kalijaga. Setelah Trenggana wafat pada tahun 1548 Masehi, terjadi perebutan kekuasaan antara para adipati Demak. Arya Penangsang mengklaim sebagai penerus Trenggana dan menyerang Demak dengan bantuan Portugis. Namun, ia dihadang oleh Jaka Tingkir yang telah diangkat sebagai adipati Pajang oleh Sunan Kalijaga. Joko Tingkir pun berhasil membunuh Arya Penangsang dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober yang diberikan oleh Sunan Kalijaga. Dengan kematian Arya Penangsang, Jaka Tingkir menjadi penguasa Demak secara de facto. Ia kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang pada tahun 1568 Masehi. Ia juga mengubah namanya menjadi Sultan Hadiwijaya dan mendirikan Kerajaan Pajang sebagai kelanjutan dari Kesultanan Demak. Awal masuknya Islam ke Kerajaan Pajang yaitu melalui jalur keturunan. Joko Tingkir yang membawa Islam ke Kerajaan Pajang menurut sejarah merupakan ulama besar pada masanya. Joko Tingkir adalah putra Ki Kebo Kenanga atau Ki Ageng Pengging
dan ibunya adalah Nyai Ratu Mandoko Putri. Kakek Jako Tingkir adalah Adipati Andayaningrat atau Syarif Muhammad Kebungsuan. Sedangkan Muhammad Kebungsuan itu adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro atau Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Kebo Kenanga, ayah dari Jako Tingkir, menikah dengan Nyai Ratu Mandoko Putri, anak dari Sunan Kalijaga. Sementara kakek Jako Tingkir, Syarif Muhammad, menikah dengan Ratu Pembayun Putri, anak dari Prabu Brawijaya V. Nah, melihat garis nasab inilah bisa diketahui bahwa silsilah Jako Tingkir merupakan keturunan yang ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Maka tidak heran jika Jako Tingkir mempunyai karisma dan kecakapan dalam memimpin. Ketika Jako Tingkir beranjak dewasa, ia mengabdi ke kerajaan Demak memakai getek atau rakit. Dikisahkan ketika sampai di Demak, ada malapetaka seekor kerbau mengamuk. Lalu pada akhirnya Jako Tingkir pun bisa menaklukkannya. Kemampuan Jako Tingkir tersebut berhasil meluluhkan hati Raja Demak II. Dan akhirnya Jako Tingkir diangkat sebagai menantu, yaitu istrinya adalah Ratu Mas Cempaka. Dan Jako Tingkir mendapatkan gelar Sultan Hadiwijaya. Jako Tingkir memimpin kerajaan Pajang kurang lebih 40 tahun, sekitar tahun 1546 hingga 1587. Meskipun Sultan Hadiwijaya sangat berpengaruh dan kuat, akan tetapi Pajang tidak mampu memperluas wilayah kekuasaannya ke daerah lautan. Bahkan Madura pun tidak masuk dalam wilayah kekuasaan Pajang. Mungkin ini merupakan salah satu akibat posisi Pajang yang berada terlalu masuk ke pedalaman Jawa. Meskipun perluasan wilayah tidak dapat dijalankan secara maksimal, selama pemerintahan Hadiwijaya, bidang kesusastraan dan kesenian yang sudah maju di Demak dan Jepara lambat laun dikenal di pedalaman Jawa. Pengaruh Islam yang kuat di daerah pesisir pun menjalar dan tersebar ke pedalaman. Selanjutnya, masa kejayaan Kerajaan Pajang. Masa kejayaan Kerajaan Pajang berada di bawah kepemimpinan raja pertamanya, yaitu Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Masa kejayaannya tersebut berlangsung selama awal berdirinya Kerajaan Pajang hingga masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya berakhir. Di masa itu, Sultan Hadiwijaya menjabat hingga 15 tahun. Dengan lama waktu menjabat tersebut, Sultan Hadiwijaya mampu memperluas wilayah kekuasaannya hingga Blora, Kediri, dan Madiun. Di samping itu, Sultan Hadiwijaya juga meningkatkan sektor ekonominya dengan berfokus pada bidang pertanian. Bahkan, kemajuan pertaniannya ini menjadikan Kerajaan Pajang sebagai lumbung beras utama di Pulau Jawa. Kondisi tersebut didukung oleh letak wilayah Kerajaan Pajang yang berada di dataran rendah, tepatnya di wilayah pertemuan antara Sungai Pepe dan Dengkeng. Faktor yang mempengaruhi berjayanya Kerajaan Pajang adalah yang pertama, karena sistem pemerintahannya yang sudah diatur dengan jelas, dengan raja sebagai pemimpin kerajaan. Yang kedua, karena persenjataan dan alat perlengkapan perang yang sudah lengkap. Dan yang ketiga, karena dipimpin oleh para pemimpin yang hebat dan bijaksana. Selanjutnya yaitu dampak dari berjayanya Kerajaan Pajang. Dampak dari berjayanya Kerajaan Pajang adalah sektor ekonomi pertaniannya yang semakin maju, sehingga menjadikan Kerajaan Pajang tersebut sebagai lumbung beras utama di Pulau Jawa. Bukti kejayaan Kerajaan Pajang. Bukti kejayaan Kerajaan Pajang yaitu dengan bertambah luasnya kekuasaan Pajang, yaitu wilayah Madiun, Blora, dan Kediri. Pertanian Pajang mengalami kemajuan yang pesat hingga menjadi lumbung beras di Jawa. Dari hasil memperebutkan tahta,
Arya Panggiri berhasil mengambil tahta kerajaan Pajang pada tahun 1583, sedangkan Pangeran Benawa tersingkir ke wilayah Jepang. Alasan dan faktor kemunduran dari kerajaan Pajang pada tahun 1582 Masehi terjadi perang antara Pajang dan Mataram. Sepulang dari perang, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal. Setelah masa kepemimpinan Sultan Hadiwijaya, kerajaan Pajang mengalami kemunduran. Itulah alasan dan faktor dari kemunduran kerajaan Pajang. Ketika Arya Panggiri berkuasa pada tahun 1583, namun fokusnya lebih condong balas dendam kepada Mataram daripada kesejahteraan rakyatnya. Pangeran Benawa yang tergeserkan ke Jepang merasa prihatin terhadap rakyatnya yang terpinggirkan. Tahun 1586, Pangeran Benawa bersekutu kepada Sultan Wijaya untuk merebut kembali kerajaan Pajang. Dalam peperangan yang menerjang Pajang, Mataram, dan Jepang, Arya Panggiri akhirnya menyerah. Dia dikembalikan ke kota kelahirannya, Demak. Lalu kekuasaan ini diberikan kembali kepada Pangeran Benawa, yang kemudian diserahkan hak warisan ke Senopati Mataram. Namun, kepemimpinan Pangeran Benawa hanya sebentar, yaitu berakhir pada tahun 1587. Di sisi lain, Suta Wijaya mendirikan kerajaan Mataram dan menjadi raja pertamanya. Dalam kurun waktu ini, Pajang dijadikan bawahan dari kerajaan Mataram. Lalu, dampak dari kemunduran kerajaan Pajang adalah Pajang dijadikan bawahan Mataram hingga akhirnya benar-benar berakhir pada tahun 1618 setelah dihancurkan oleh pasukan Sultan Agung dari Mataram. Di sisi lain, Suta Wijaya mendirikan kerajaan Mataram dan menjadi raja pertamanya. Dalam kurun waktu ini, Pajang dijadikan bawahan dari kerajaan Mataram. Kemudian, pada tahun 1617 sampai 1618 terjadi pemberontakan Pajang terhadap Sultan Agung, di mana pemberontakan ini menghancurkan daerah kekuasaan Pajang dan penduduknya yang dipaksa membangun kota kerajaan baru. Kemudian, raja-raja Pajang berakhir juga pada tahun 1618 setelah mereka melarikan diri ke Giri dan Surabaya akibat kekalahan pertempuran melawan Mataram. Bukti peninggalan kerajaan Pajang. Bukti peninggalan kerajaan Pajang ada 6. Yang pertama, Pasar Laweyan. Yang kedua, Makam Jaka Tingkir. Yang ketiga, Komplek Makam para pejabat Pajang. Yang keempat, Masjid Laweyan. Yang kelima, Bandar Kabanaran. Yang keenam, ada kesenian batik Laweyan. Pasar Laweyan. Nama Laweyan sendiri ada pendapat yang mengatakan berasal dari kata Laweyan yang artinya alih-alih berpindahan, yang dalam awal pengucapannya ngalian, yang akhirnya mendapat kata Lawiyan. Lawiyan sendiri merupakan tempat berpindahnya orang-orang desa Nusupan, yaitu kerajaan Pajang. Mereka berpindah disebabkan untuk menghindari bencana banjir dari Bengawan Sala yang dahulunya dikenal dengan nama Bengawan Nusupan atau Bengawan Semanggi. Yang kedua ada Makam Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Makam Jaka Tingkir jauh ada di pelosok perkampungan masyarakat. Lebih tepatnya, makam ini berada di Butuh Gedongan Lupuh, Dusun 2, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
Komplek pemakaman Jaka Tingkir diberi nama Makam Butuh yang ditandai dengan adanya sebuah bangunan masjid bernama Masjid Butuh. Hanya sedikit saja orang yang tahu lokasi dari makam Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, raja pertama sekaligus juga pendiri Kerajaan Pajang. Yang ketiga ada komplek pemakaman para pejabat Kerajaan Pajang. Peninggalan yang tidak kalah pentingnya adalah terdapat komplek pemakaman para bangsawan Kerajaan Pajang. Di pemakaman ini terdapat 20 makam, di mana salah satunya adalah makam Ki Ageng Henis yang merupakan salah satu perintis berdirinya Kerajaan Pajang. Makam-makam tersebut banyak dikunjungi para wisatawan seusai menunaikan ibadah di Masjid. Yang keempat ada Masjid Laweyan. Masjid Laweyan dibangun pada tahun 1546, yakni di saat masa Kerajaan Pajang sebelum berdirinya Surakarta 1745 Masehi. Berdirinya masjid ini terjadi saat pemerintahan Sultan Hadiwijaya, yaitu Raja Kerajaan Pajang. Masjid ini masih kokoh berdiri hingga saat ini. Selain itu, juga terdapat peninggalan yang berusia ratusan tahun, yaitu kentongan dan juga beduk, serta juga terdapat 12 tiang utama yang dibuat dari kayu jati. Masjid ini memiliki bentuk seperti kelenteng Jawa. Hal ini membuat masjid satu ini memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari masjid lainnya. Yang kelima ada Bandar Kebenaran. Posisi Sungai Jengus pada situs Bandar Kebenaran juga sekaligus sebagai pembatas antara Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo. Dahulu, warga sekitar mengenal sungai ini dengan sebutan Sungai Kabanaran. Saat zaman Kerajaan Pajang, Sungai Kabanaran menjadi jalur utama perdagangan dan juga transportasi yang berhubung secara langsung ke Sungai Bengawan Solo. Yang keenam, ada kesenian batik Laweyan. Kampung Laweyan sendiri dibuat dengan konsep terpadu, yakni dengan memanfaatkan lahan dengan luasan kurang lebih 24 hektar yang kemudian dibagi dalam 3 blok. Pada kampung batik ini, ada ratusan pengrajin batik yang akan mendagangkan hasil batiknya yang kaya akan motif. Contoh motifnya seperti truntung dan tirto tejo yang dijual dengan harga bervariasi. Masyarakat yang tinggal di kampung Laweyan telah menjalani profesi di bidang kayu ini dari abad ke-14. Pada saat itu pula, masyarakat kampung Laweyan dikenal sebagai penghasil kain yang berkualitas, karena masih dibuat dengan cara tradisional. Oleh sebab itu pula, nama Laweyan menjadi julukan bagi daerah masyarakat ini karena dalam bahasa Jawa, lawe memiliki arti benang. Profesi menjadi pembatik yang dilakukan secara turun-temurun. Akhirnya daerah ini sampai pada masa kejayaan, yaitu pada awal abad ke-20. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Kami berharap Anda dapat menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Sampai jumpa di cerita sejarah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.